Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Pamawadah, NIM 6422078, kelas 64646A01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi manajemen dengan judul analisis kebijakan kompensasi dan benefit terhadap kepuasan kerja karyawan. Studi pada Bank BCA. Dalam persaingan bisnis yang ketat, manajemen sumber daya manusia menjadi kunci kesuksesan, termasuk di Bank BCA, di mana karyawan adalah aset berharga. Penelitian ini menganalisis pengaruh kompensasi dan benefit terhadap kepuasan kerja karyawan, menekankan bahwa kepuasan tidak hanya bergantung pada gaji, tetapi juga pada rasa penghargaan dari perusahaan. Kompensasi yang adil dan benefit yang sesuai dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas, serta memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan. Dengan kebijakan yang menarik, Bank BCA dapat mempertahankan karyawan terbaik dan terus jadi pemimpin di industri perbankan Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana kompensasi yang adil dan benefit yang sesuai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dalam jangka panjang. Dengan memahami hubungan antara kompensasi, benefit, dan kepuasan kerja, Bank BCA bisa menyusun strategi yang lebih baik dalam mengelola karyawannya untuk mendukung kinerja perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan benefit terhadap kepuasan kerja di Bank BCA, penting disadari bahwa kepuasan karyawan tidak hanya bergantung pada jumlah gaji, tetapi juga pada seberapa besar mereka merasa dihargai oleh perusahaan. Kompensasi yang besar bisa memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan, sedangkan benefit yang lengkap memberi rasa aman dan stabil. Menurut Piagam tahun 2007, kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi pegawai dan para manajer baik berupa finansial maupun barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap orang karyawan. Menurut pula dalam Masuk Negara tahun 2007, kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Benefit adalah semua manfaat finansial yang biasanya didapatkan oleh karyawan secara tidak langsung. Menurut Paslon tahun 2017, pemberian benefit adalah kompensasi tidak langsung yang merupakan imbalan keanggotaan kelompok yang memberikan rasa aman kepada karyawan dan para anggota keluarganya. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian benefit merupakan bentuk pemberian balas jasa finansial maupun non-finansial yang diberikan organisasi terhadap karyawan dalam usaha meningkatkan tanggung jawab dan kesejahteraan para karyawan, serta sebagai upaya penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan guna mendukung organisasi mencapai tujuannya. Bentuk benefit. 1. Upah dan gaji. 2. Insentif. 3. Tunjangan. 4. Fasilitas. Jenis benefit. 1. Benefit finansial. 2. Benefit finansial secara tidak langsung. 3. Benefit non-finansial. Kepuasan kerja. Menurut hasil riset tahun 2005, kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Menurut Edi Sutrisno tahun 2019, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan merupakan masalah penting yang diperhatikan dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan, dan ketidakpuasan sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Kualitatif cenderung melakukan wawancara mendalam atau studi kasus untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem kompensasi dan benefit diterapkan dalam konteks organisasi tertentu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kepuasan kerja karyawan secara langsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 1. Data primer. Data primer yang digunakan adalah pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan pada Bank BCA Jakarta. 2. Data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu didapatkan dari sumber-sumber dokumentasi tertulis seperti sumber pustaka, internet ataupun jurnal yang mempunyai korelasi data dengan tema penelitian. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kebijakan kompensasi dan benefit dengan kepuasan kerja karyawan di Bank BCA. Semakin baik persepsi karyawan terhadap kompensasi tunjangan, bonus, dan insentif, asuransi kesehatan, program pensiun, cuti, dan fasilitas lainnya, semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja mereka. Hal ini digunakan dalam memberikan imbalan yang sesuai untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Studi ini menemukan bahwa kompensasi yang dianggap kompetitif dengan pasar dan adil secara internal memiliki dampak yang besar terhadap kepuasan kerja. Karyawan yang merasakan secara finansial akan kontribusi mereka cenderung termotivasi, loyal, dan puas dengan pekerjaan mereka. Kesimpulan, kebijakan kompensasi dan benefit yang adil serta kompetitif secara signifikan meningkatkan kepuasan kerja karyawan Bank BCA. Kompensasi dan benefit yang relevan dan menarik tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung kesejahteraan jangka panjang serta retensi karyawan. Evaluasi dan penyesuaian berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk menjaga kepuasan dan kinerja karyawan. Dengan terus meningkatkan kebijakan